Oke, gimana nih teman mata? Kali ini udah ada suaranya belum ya? Kali ini udah ada suaranya atau belum? Kalau ada suaranya nanti kita mulai langsung. Halo, thank you udah join juga ya. Oke, baik langsung kita aja buka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Halo teman mata, gimana nih kabarnya ya? Puasa gimana hari ini? Lancar atau enggak? Terus semoga dalam keadaan sehat terus ya teman-teman semuanya di masa Ramadan ini. Semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya menjalankan puasa Ramadan pada tahun 2024 ini. Dokter Aryo udah join ya, bentar kita mau talking dulu sama Mibus, sama teman-teman mata semuanya ya. Kenalin dulu nih ya, nanti kita bakal bincang-bincang dengan Dokter Arya yang tentunya sudah sering banget nih di iBus Talk. Mulai dari iBus Talk berapa ya, Dokter Arya itu udah lama banget ya, udah lebih dari 3 kali mungkin di iBus. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Coba spill di kolom komentar sambil nunggu narasumbernya gabung nanti bakal aku undang. Walaupun dokternya udah join tapi belum aku undang. Bisa di komen di kolom komentar. Mibus absen dulu, yang nonton dari mana aja, bisa di spill nggak? Coba yang nonton dari mana aja, bisa di spill di kolom komentar dong. Yuk langsung aja di spill di kolom komentar yuk. Di absen dari mana nih alamatnya, lagi nonton dari mana, di tempat kerja kah atau dari mana nih pada nontonnya? Dari Papua, wow jauh banget. Jauh banget Medan, wow. Teman mataku sumpah setia banget sih ya teman-teman semuanya. Jember kak, Tegal, wah Tegal deket kak. Aku juga aslinya deket-deket Tegal kok. Ya gitu. Nah BTW, Mibus mau nyampein nih teman-teman. Kalau di iBus Stock yang ke-14 ini, seperti biasanya bakal ada giveaway live spesial ya. Jadi setiap ada iBus Stock pasti ada namanya giveaway. Nah nantinya bakal dapetin e-wallet. Besarnya berapa? 150.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, pemenangnya nanti bakal kita share di instastory ibus.id ya teman-teman. Nah, syaratnya gampang banget. Kalian cukup follow akun Instagramnya iBus. Setelah itu kalian drop aja pertanyaan menarik di bawah ini ya. Selama kita sesi bincang-bincang dengan Dokter Arya, kalian langsung aja drop pertanyaan di bawah ini untuk dapetin hadiah dari kita. Nah, kalau misalkan komen kalian dirasa menarik, terus kalian nonton dari live kita dari awal sampai akhir, kalian bakal dapetin kesempatan untuk dapetin e-wallet sebesar 150.000 itu. Kayak gitu ya temen-temen ya. Ada dong, ada hadiahnya. Nah, kemudian Mibus nih bakal ucapin terima kasih juga nih ya pada teman mata semuanya di rumah yang udah antusias banget, udah follow iBus dari awal sampai sekarang, terus udah jadi customer iBus juga, sudah menjadi bagian dari teman mata juga. Kita kompak terus, kita jalin komunitas teman mata seterusnya ya. Dan jangan lupa iBus itu lagi bagi-bagi paket hampers khusus kalian dengan pembelian minimal 2 botol iBus seperti itu. Nah, udah nih, jangan banyak-banyak nih. Langsung spill aja. Gimana kalau kita bahas topik live kali ini? Yaitu tentang waspada mata kering saat puasa ya teman-teman. Mungkin dari kita pembahasan live kali ini mungkin udah biasa, tapi kita mau denger nih sudut pandang dari dokter. Gimana nih mata kering saat puasa itu kan cukup krusial ya teman-teman ya. Nah, untuk meningkatkan awareness kita semua di sini tentang pentingnya dan kesadaran dalam menjaga kesehatan mata saat bulan puasa itu perlu diwaspadai. Langsung aja nanti kita langsung undang Dokter Arya untuk join bersama kita. Oke, aku undang langsung aja ya Dokter Arya ya. Setuju nggak nih? Setuju ya? Setuju ya teman-teman ya? Oke, aku undang langsung ya Dokter Arya. Sebentar teman-teman. Oke. Halo, selamat sore Dokter Arya. Halo, selamat sore. Sudah jelas ya suara saya? Sudah jelas. Oke teman-teman, Oke. ini Dokter Arya sudah join dengan
Dan sebelumnya kita belum perkenalan ya dari tadi. Sengaja emang perkenalannya langsung aja dengan Dokter Arya nih. Halo, selamat sore teman-teman dan teman mata Dokter Arya juga. Sebenarnya perkenalkan nama aku Denny, biasa dipanggil Mas Denny kalau teman-teman teman mata di panggil ya. Nama aku Mas Denny. Saya adalah moderator untuk membawakan iBooks Talk yang ke-14 kali ini bersama Dokter Arya nih ya, seorang dokter muda ya, edukator juga, konten kreator juga ya. Kita sering share juga di akun Instagram kita terkait pentingnya menjaga kesehatan mata. Betul ya dok ya, di Instagram kita ya. Nah, keren banget sih dokter Aya ini dan terima kasih dok udah join bersama kita sore ini di tengah-tengah kesibukan dokter Arya yang mungkin saya tuh udah sering stalking Instagramnya dokter Arya nih. Kayaknya lagi sibuk nih ngisi edukasi ke sana kemarin nih dok. Ya, Oke, alhamdulillah okay. Mas Denny, selamat sore. Ya selamat sore. Halo dok. Mungkin sebelum masuk ke materi awal, mungkin ada kalimat pembuka dari dokter Arya mungkin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pendengar dari iBoost. Selamat sore juga Mas Denny ya. Ya. Mas Denny ya, Oke, Mas Denny sebagai moderator. Jadi kita alhamdulillah ya bisa bertemu secara online dan harapannya bisa menjadi salah satu agenda positif kita ya untuk mengisi waktu menunggu berbuka atau ngabuburit. Jadi buat yang belum kenal, salam kenal ya, saya Arya, saya adalah seorang dokter. Saat ini berdomisili di Surabaya dan tentu sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, saya aktif gitu untuk menyampaikan berbagai informasi kesehatan di media sosial. Jadi buat para pendengar sekalian nih yang belum follow saya, boleh nanti selain follow iBoost juga boleh follow saya ya untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang tentunya disampaikan dengan cara yang ringan dan juga harapannya bisa membantu para pembaca ataupun para viewers gitu ya kalau misalnya edukasi di video gitu. Oke, baik mungkin itu aja pembuka dari saya. Kita ngobrol santai aja ya Mas Denny ya karena topiknya juga cukup menarik nih berhubungan dengan Betul, mata betul, tentunya betul. tapi ada kaitannya dengan puasa gitu ya. Ya, oke teman-teman, betul banget nih ya. Dokter Arya ini salah satu edukator yang cukup hype juga di kalangan dokter-dokter. Aku nyebutnya dokter muda ya dok ya, bukan maksudnya dokter muda, tapi dokter dengan usia muda ya. Gitu. Jadi Ya ya teman-teman yang boleh mau boleh. mau dapetin informasi lebih terkait kesehatan baik itu dari mata ataupun yang lain bisa langsung follow aja akunnya Dokter Arya ya, langsung aja di follow dan semoga bisa mendapatkan manfaat yang lebih ketika follow Instagramnya Dokter Arya. Nah langsung aja nih tanpa lama-lama kita langsung aja ke materinya. Kali ini kita bawain waspada mata kering saat puasa ya dok ya. Jadi mungkin banyak banget tips-tips yang bakal dokter sampaikan kepada kita karena menjaga kesehatan mata di bulan puasa itu biasanya dikesampingkan, lebih milih berebut takjil. Apalagi sekarang lagi tren banget nih rebutan takjil sama nonis-nonis di luar nih. Gitu ya dok ya. Sehingga lupa nih menjaga kesehatan matanya. Oke dok. Nah pada bulan Ramadan ini ya dok ya, umat muslim kan menjalankan ibadah puasa di mana mereka menahan diri dari makan terus minum selama beberapa jam dok, dari subuh hingga maghrib ya dok ya. Nah selain itu kan aktivitas sehari-hari seperti biasa, bahkan bisa aja ada beberapa orang yang aktivitasnya bahkan lebih lebih banyak dok daripada hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Ada yang bekerja depan komputer, layar gadget, terus ada yang di jalan raya seperti itu, sama berjam-jam dan itu membuat mata kering dan tidak nyaman ya dok ya tentunya ya. Nah mata kering ini untuk aku pribadi sering jadi masalah dok, apalagi aku kan minus ya dok ya, sekarang minus, alhamdulillah udah turun jadi minus 2 sekarang. Nah kira-kira nih dok, mata kering itu sebetulnya seperti apa sih didefinisikan oleh kesehatan itu sendiri? Oke, jadi terima kasih Mas Denny, kita mengawali dari pemahaman yang definisinya dulu gitu ya supaya para Ya, pendengar juga paham apa sih yang dimaksud mata kering gitu. Apakah betul. yang kering itu apanya gitu kan. Jadi harus diperhatikan bersama. Jadi istilah mata kering itu atau istilah lain yang kita sering gunakan itu sindroma mata kering gitu ya. Jadi sindroma itu artinya gejala.
Jadi gejala di mana mata itu sebenarnya bukan kering gitu ya, kayak tidak basah itu bukan, tapi mata kita itu secara normal itu kan ada pelapis air mata gitu ya. Jadi di secara struktur mata kita di bagian depan itu kita punya yang namanya kornea gitu ya. Itu lapisan yang dia itu fungsinya itu meneruskan cahaya dari luar menuju ke mata bagian dalam gitu ya untuk cahaya itu ditangkap. Nah, di luar dari kornea ini kita masih punya lapisan, tapi lapisannya itu lapisan cairan gitu ya. Lapisan cairan yang terdiri dari lemak, ada juga air kayak gitu ya. Yang itu tuh sangat tipis sekali, tapi memang harus ada sebagai salah satu bentuk melindungi mata kita gitu kan. Nah, pada beberapa kondisi cairan yang terdapat di bagian luar ya depan mata itu dia berkurang produksinya sehingga menimbulkan berbagai gejala. Nah, itu yang kita sebut sebagai mata kering. Karena memang produksi dari cairan air mata atau pelindung mata itu yang di bagian depan itu berkurang, entah karena produksinya yang berkurang atau mungkin karena dia itu evaporate ya atau menguap. Nah, jadi ada dua klasifikasinya gitu. Entah itu produksinya atau defisiensi gitu ya. Defisiensi artinya produksinya berkurang atau karena terevaporasi atau menguap karena lingkungan sehingga mata menjadi kesannya itu kering karena cairannya tadi itu sedikit. Mungkin seperti itu untuk per definisi. Jadi biar para pendengar itu paham dulu kira-kira apa sih yang dimaksud mata kering. Kan perasaan mata itu kan mengkilat basah terus gitu. Apakah ada kondisi yang membuat dia kering. Nah tadi jadi lapisan air matanya tadi itu produksinya berkurang yang membuat ada berbagai gejala yang dirasakan gitu ya. Oke, berarti bisa diartikan bahwa mata kering itu adalah kurangnya produksi eh, cairan pelindung mata ya dok ya. Jadi cairannya tuh Ya, diproduksinya berkurang. Oke, bisa yang berkurang itu ya. saya alami juga sih dok. Mata kering Hmm. itu ngerasanya kayak, apalagi kalau aku di ruang AC dok, ruang ber-AC Oh, ya. terus di depan gadget itu tuh matanya tuh terasa kering. Padahal kan harusnya kan di dalam ruangan itu kan lebih lebih aman gitu ya dok, daripada di luar ruangan yang Ya. eh, secara cuaca itu lebih kering gitu. Nah, kemudian nih dok, ada satu hal yang perlu kita diskusikan lagi dok, dehidrasi dok. Ya, kita Oke. bicara puasa kan tidak minum nih. Nah, tidak minum Hmm. berarti kan cenderung ada potensial untuk dehidrasi ya dok ya. Nah, Oke. dehidrasi saat puasa itu bisa nggak sih jadi penyebab mata itu bisa kering atau jadi penyebab mata kering dok? Oke, jadi memang berbicara soal dehidrasi. Nah, dehidrasi saya rasa untuk definisi para pendengar sudah pada paham ya, Oke, yaitu tubuh kita itu kekurangan cairan. Nah, kalau di puasa, saat kondisi puasa memang potensi untuk jadi dehidrasi itu sangat tinggi, terutama dehidrasi ringan, gitu kan. Dehidrasi kan ada ringan, sedang, berat. Nah, kalau dehidrasi ringan, karena tidak ada asupan mulai dari pagi hari, dini hari gitu ya, waktu kita sahur sampai berbuka, tentu akan mengalami dehidrasi ringan. Nah, apakah kondisi dehidrasi itu bisa berpengaruh terhadap mata kering? Nah, jadi ada salah satu artikel yang saya baca ya, literatur itu bilang bahwa ternyata ada sedikit pengaruh. Karena memang yang kita pahami bahwa ketika kita minum, cairan itu kan bisa menjadi apa ya, disebarkan ke berbagai tubuh gitu ya. Salah satu memang mata. Cuma memang tidak signifikan ya. Yang paling uh, jelas itu kan biasanya kalau kita kekurangan cairan ya bisa lemas kayak gitu kan. Atau mungkin kita merasa apa tidak punya energi. Jadi karena kekurangan cairan tubuh secara umum merasa seperti itu. Cuman kalau secara spesifik memang salah satunya di mata itu juga punya pengaruh. Tapi tidak sesignifikan itu. Nah, namun harus diperhatikan juga nih, selain dehidrasi saat berpuasa kita kan mengurangi makan makanan juga. ya. Terutama kalau misalnya ketika sahur atau berbuka itu tidak mengkonsumsi sesuatu yang seimbang atau ideal atau yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kekurangan nutrisi itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi mata kering ternyata. Jadi tidak hanya kekurangan cairan saja, tapi kekurangan nutrisi. Ya seperti yang kita ketahui ada banyak seperti vitamin gitu ya, atau mungkin omega 3 dan lain sebagainya yang itu berpengaruh secara langsung terhadap mata. Jadi apabila asupannya berkurang selama berpuasa karena dietnya tidak seimbang, nah itu bisa terjadi kondisi salah satunya ke mata yaitu mata kering.
Nah, itu hubungannya ya. Jadi bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi memang kalau untuk sindrom mata kering sendiri itu memang ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh yang selain berpuasa. Dan itu nanti kita akan bahas satu persatu kira-kira. Oke, berarti untuk dehidrasi saat puasa sendiri itu bisa berakibat untuk mata kering dan juga tidak ya dok ya. Jadi bisa berakibat Ya, langsung ataupun tidak langsung ya jadi dok ya. bisa ya secara langsung maupun tidak. Iya betul. Memang yang secara tidak langsung sih lebih terasa ya kak. Misal tadi yang saya bilang kekurangan cairan atau mungkin karena yang tadi nutrisinya yang kurang. Hmm, Oke, jadi salah satu penyebab juga bisa dari kekurangan nutrisi. Nah, banyak juga nih dok, orang yang berpuasa itu sekaligus untuk program diet juga dok. Jadi itu pembatasan makan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu pengaruh mungkin ya dok ya. Iya, jadi ya harus dipahami nih persepsi yang keliru bahwa diet itu kan bukan tidak makan sama sekali, tapi Ya, mengatur pola makan gitu ya. Nah, yang oke. yang salah banyak dipahami oleh para masyarakat itu bahwa orang diet itu nggak makan atau sangat meminimalisir apa yang dia konsumsi. Nah, itu keliru. Yang benar itu membuat itu seimbang. Jadi kalau misalnya orang mau misal turun berat badan, berarti yang harus dilakukan adalah kalori defisit. Nah, kalori defisit itu kan bukan tidak makan sama sekali, tapi ya menggantikan asupan makanan yang tinggi kalori dengan yang rendah kalori, meningkatkan aktivitas fisik supaya kalorinya banyak digunakan, sama yang ketiga mengganti makanannya itu dengan sesuatu yang lebih tinggi protein gitu ya, karena protein kan penting untuk regenerasi sel dan lain sebagainya. Jadi yang harus diperhatikan di sini bukan diet itu justru membuat kita sakit, tapi harusnya membuat kita lebih sehat. Nah, salah satu yang tadi itu ya, kayak misalnya diet berpengaruh ke mata. Bisa jadi kalau dietnya tadi tidak seimbang. Makanya yang jadi kuncinya di sini adalah apa yang dikonsumsi, entah itu saat diet maupun saat berpuasa. Oke, nah balik lagi ke puasa nih dok, konteksnya puasa ya dok ya. Nah saat puasa ini kan banyak juga yang mengeluhkan matanya kering tuh dok. Banyak customer kita juga, kok kenapa bulan puasa ini lebih terasa kering matanya, dan banyak juga dari mereka yang mengeluhkan bahwa matanya kering kemudian menyebabkan kepalanya sakit dok. Apakah itu ada korelasinya? Apakah faktor mata kering itu bisa memicu sakit kepala dok? Oke, jadi ya ini pertanyaan menarik nih, sakit kepala gitu ya terhadap proses mata kering gitu kan. Nah ini sebenarnya berhubungan, tapi saya coba jelaskan prosesnya dulu ya. Jadi gini, kalau misalnya mata kering, tadi kita belum sempat tuh membahas gejalanya apa saja gitu ya. Oke. Jadi mungkin saya mungkin coba akan bahas sekilas. Yang pertama kan tadi kita bahas tentang definisinya sudah ya kan. Definisinya adalah kurangnya air mata atau lapisan air mata yang di depan kornea tadi yang membuat mata terasa kering. Yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena produksinya berkurang. Jadi air mata itu diproduksi sama kelenjar gitu di mata kita. Kelenjar air mata. Nah, ketika kelenjar ini tidak berfungsi secara normal atau salurannya yang mengeluarkan air mata itu tersumbat, itu produksinya bisa berkurang. Nah, yang kedua karena evaporate tadi, jadi menguap karena lingkungan. Nah, jadi dua hal ini yang bisa membuat kondisi mata menjadi kering. Nah, apa gejala yang dirasakan ketika orang itu mengalami mata kering? Kalau kita istilah di kedokteran ya, misalnya kita tanya ke orang awam, apa yang dirasakan di matanya? Kita biasanya tanya, apakah terasa seperti mengganjal atau berpasir? Kita kayak ada pasirnya. Nah, jadi perasaan seperti ada pasir atau mengganjal itu salah satu tanda mata kering. Itu yang pertama. Jadi atau kalau di istilah orang Jawa biasanya sepet gitu ya, matanya sepet. Ya, Sepet itu betul. terasa ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mata pegal atau capek. Jadi mata pegal itu biasanya karena tadi ada hubungannya sama lingkungan yang saya bilang itu. Misalnya terlalu lama di depan layar komputer atau penggunaan gadget yang terlalu lama sehingga paparan sinarnya atau mungkin panas yang ditimbulkan itu bisa membuat mata itu cairannya berkurang gitu kan. Itu yang kedua. Jadi terasa capek. Yang ketiga itu sampai bisa perih gitu ya kondisi matanya. Kayak ada sensasi terbakar gitu, sensitif terhadap cahaya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tadi yang pertama berpasir atau mengganjal, yang kedua itu matanya capek atau pegal, terus yang ketiga tadi bisa perih gitu ya atau panas. Nah, sehubungan dengan
sakit kepala tadi, ini ya kan? Apakah ada kaitannya? Ini juga dari literatur yang saya baca ada, tapi secara tidak langsung ternyata. Nah, contohnya gini, ketika tadi saya bilang bahwa orang mata kering, dia melihat ke layar gitu kan, terlalu lama, terus dia pusing. Itu karena yaitu ada secara bersamaan, ketika dia mata sudah tidak nyaman, dia paksa untuk melihat layar. Mungkin lingkungannya juga di situ panas atau mungkin banyak debu. Nah, itu bisa berdampak terasa gitu ya, bahwa oh menimbulkan efek sakit kepala atau nyeri. Jadi memang bisa saja itu berhubungan, tapi memang tidak secara langsung. Jadi tadi itu ya yang harus diperhatikan tuh mata mengganjal, terus mata perih atau panas, yang ketiga itu mata capek gitu ya, atau pegal gitu. Nah yang mata pegal tadi itu bisa berkaitan dengan sakit kepala, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk menuju mata kering itu sebenarnya banyak ya gejalanya ya dok. Mulai dari mata menganjal atau kerasa berpasir atau mata sepet gitu ya. Terus mata perih, Ya, panas. Itu sering banget saya dok, apalagi kalau lagi bangun tidur. Itu matanya perih. Dan sampai pegal itu kalau misalnya kita habis screen time cukup lama dok. Nah, berarti salah satu pemicu sakit kepala juga dari mata ya dok ya. Itu cukup ya, cukup juga ya dok ya. ya. Jadi di luar mata kering pun misalnya gini, kalau mata kering kan tadi kondisi mata yang lelah bisa nih. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang ada kelainan refraksi ya, maksudnya kayak dia punya minus gitu kan. Ketika dia uh, fokus dari penglihatannya itu tidak sempurna karena tidak menggunakan kacamata misalnya kayak Mas Denny atau mungkin saya juga minus. Misalnya membaca sesuatu terus tidak menggunakan kacamata yang tepat, itu kan akan membuat kita akan lebih apa yang ngotot gitu ya untuk memfokuskan mata. Nah itu kan kalau dilakukan secara lama itu kan bisa pusing juga, bisa nyeri kepala, nggak nyaman. Atau mungkin pada beberapa kondisi seperti orang-orang yang uh, sedang dalam perjalanan. Nah ketika dalam perjalanan itu kan kita badannya bergerak, badannya diam, tapi melihat situasi sekitar kan bergerak. Nah itu kan lama kelamaan kita akan pusing bahkan sampai mual. Nah itu yang ada pengaruhnya ya dari penglihatan sampai ke rasa sakit kepala gitu ya. Jadi kurang lebih itu kaitannya. Termasuk mata kering juga tadi yang kita singgung. Oke, dok. Nyambung dengan pernyataan dokter tadi terkait mata kering itu bisa memicu sakit kepala ya dok ya. Nah, ada nggak sih cara-cara ataupun tindakan kita untuk mencegah gimana walaupun mata kita kering tapi atau mata kita sakit itu tidak menjadi pemicu sakit kepala nih dok? Salah satu. Oke, jadi kalau sakit kepala tadi kan memang dampak ya, side dari apa gejala yang dirasakan tadi. Jadi memang cara untuk menghindari dampak tersebut ya dengan memperbaiki kondisi mata keringnya itu yang pertama. Jadi diusahakan gimana caranya mata kita itu tidak kering gitu kan dalam konteks sindroma mata kering tadi. Nah jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya Mas Denny ya. Jadi yang pertama kalau teman-teman semua itu sudah merasakan adanya mata kering gitu ya, sensasi seperti uh, perih atau mungkin mengganjal tadi yang saya bilang kayak berpasir, itu bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama boleh menggunakan yang paling sederhana dulu, misalnya terlalu lama menggunakan layar nih, ya kan? Saya teman-teman di depan komputer atau depan laptop bekerja atau belajar, itu kan kadang bisa sampai berjam-jam. Itu untuk mencegah ya atau mengurangi gejala dari sindroma mata kering ini, saya menyarankan ada yang disebut 20-20-20. Apa itu? Jadi ketika kita, itu metode ya, sebuah metode 20-20-20. Jadi ketika kita menatap layar ya, gadget, entah itu komputer, entah itu televisi atau bahkan laptop gitu ya, itu kita setiap 20 menit menatap layar, kita istirahat sejenak selama 20 detik dengan melihat kejauhan sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Itu yang disarankan. Jadi misalnya kita udah ngerjain skripsi nih misalnya nih teman-teman mungkin yang mahasiswa ya kan terus kita lihat layar. Nah, itu kan kita bisa berjam-jam, tapi setiap 20 menit itu kita coba alihkan pandangan kita untuk istirahatkan mata. Jauh dok. Jadi jangan lihat layar,
kita kurangi intensitas lihat layarnya dengan lihat ke sesuatu yang jaraknya lebih jauh, sekitar 6 meter, selama 20 detik aja kita lihat gitu kan. Jadi itu untuk mengistirahatkan mata, dan itu bisa efektif ya untuk mencegah mata kering, itu yang pertama. Nah yang kedua, itu bisa dengan menggunakan kompres hangat. Tapi ini dengan kondisi mata kering yang diakibatkan karena sumbatan saluran air mata tadi yang saya bilang gitu ya. Dengan kompres air hangat itu bisa mengurangi keluhannya. Tapi kalaupun misalnya itu belum membantu, nah ini bisa dengan menggunakan artificial tears Apa atau itu dok? air mata buatan. Air mata buatan. Jadi tetes mata sebenarnya dia itu. Oh, Dia itu aku kira pura-pura. obatnya. Oh bukan. Kalau pura-pura nangis beda cerita itu, Mas. Apalagi kalau nangis beneran gitu ya. Nah, jadi kalau artificial tears tadi itu memang dia itu tetes mata yang emang isinya itu komponen air mata. Jadi itu bisa dibeli di apotek gitu ya. Bisa konsultasi ke dokter dulu. Jadi ketika memang dirasa mata kering dengan menggunakan tetes artificial tears sebanyak 1 sampai 2 tetes di mata yang sakit itu sangat membantu. Jadi ya tadi prinsipnya adalah ketika ingin terhindar gejala sakit kepala atau mungkin gejala lain saat mata kering, maka hilangkanlah sindroma mata keringnya itu. Mengatasilah masalahnya dengan cara tadi. Bisa dikompres, bisa dengan menerapkan metode 20-20-20, bisa dengan mengurangi penggunaan gadget kalau tidak diperlukan. Bisa dengan yang terakhir tadi tetes mata. Gitu. Oke, alhamdulillah nih cukup lengkap nih dok penjelasannya mulai dari gejala, terus faktor-faktor dan cara pencegahannya nih dok. Nah, kemudian ada nggak sih dok tips dari dokter nih? Tadi kan secara umum ya dok ya. Kalau misalnya tips dari dokter, gimana sih caranya mencegah ataupun menghindari agar mata itu tetap sehat, tidak gampang kering, tidak gampang lelah, tapi di saat kondisi kita berpuasa dok. Oke, tentu kalau berpuasa ini konteksnya. Ini bisa berlaku untuk tidak berpuasa juga sih, tapi kalau berpuasa malah lebih bagus dilakukan. Jadi yang pertama, penuhi asupan gitu ya, nutrisi atau diet yang dibutuhkan untuk kesehatan mata. Gitu ya. Jadi kesehatan mata tadi itu kan sering kali kita melihat ya bahwa vitamin A itu sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, dan itu benar. Secara keseluruhan memang benar. Jadi vitamin A itu punya banyak manfaat, salah satunya dia itu bisa bermanfaat untuk retina, bisa, atau kornea yang saya bilang tadi itu yang dilapisi oleh film air mata tadi, itu juga bisa. Jadi penuhilah kebutuhan-kebutuhan diet kita sesuai dengan yang dianjurkan. Terutama untuk kesehatan mata secara spesifik bisa vitamin A, bisa juga dengan omega 3 kayak gitu. Dan itu banyak kok didapatkan di buah-buahan, sayuran, bahkan di lauk yang kita makan gitu kan. Mungkin ikan dan lain sebagainya itu juga sebagian punya omega 3 gitu. Yang pertama. Jadi nutrisi harus dijaga. Yang kedua, tentu dengan cairan. Ini kan berhubungan juga ketika berpuasa kita menahan tidak makan dan minum selama 14 jam ya, hampir 14 jam, dan ya harus dilakukan adalah salah satunya dengan mencukupi kebutuhan cairan yang harus diminum minimal dalam 1 hari itu 2 liter gitu ya, atau 8 gelas sehari. Nah kalau misalnya teman-teman bingung 8 gelas itu, kalau misalnya gelasnya air mineral yang 250-240 mili ya kan 8 gelas. Atau 200 mili gitu ya, itu 8 gelas. Jadi teman-teman bisa membagi minum itu dalam beberapa tahap. Yang pertama mungkin berbuka, saat berbuka mungkin bisa 2 gelas gitu ya. Nanti setelah berbuka atau saat setelah terawih itu bisa 4 gelas. Terus nanti saat sahur itu bisa 2 gelas. Jadi yang penting minimal terpenuhi 2 liter. Karena itu juga berhubungan dengan tidak hanya mata tapi kondisi tubuh secara umum, yaitu mencegah dehidrasi. Itu yang pertama. Jadi diet dan cairan. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman menggunakan layar untuk beraktivitas setiap hari, layar gadget maksudnya, itu juga harus diperhatikan metode yang saya sampaikan tadi, yang 20-20-20. Terus bisa dengan menyesuaikan dari apa yang dia lihat, misalnya eh,
kecerahan dari layarnya, brightness-nya itu kan tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Jadi membuat mata itu tidak tidak terlalu sakit gitu ya ketika melihat terlalu lama. Terus lingkungan juga. Jadi lingkungan yang berdebu, misalnya bekerja seperti di lapangan gitu ya, yang berdebu, banyak kotoran, panas, itu disarankan juga menggunakan kacamata. Terutama kacamata yang hitam gitu ya. Nah, makanya kenapa banyak ya pekerja-pekerja yang di lapangan itu menggunakan kacamata hitam kan. Jadi selain untuk safety, ya kan safety untuk melindungi mata terhindar dari bahan-bahan berbahaya di lingkungan kerja, juga bisa untuk mengurangi risiko-risiko mata kering seperti yang saya sampaikan tadi karena paparan gitu ya. Oke, cukup banyak ya dok ya ternyata ya. Berarti itu bisa dipakai ketika kita kondisi juga tidak sedang berpuasa dok. Bagaimana? Mohon maaf. Jadi yang tadi pernyataan dokter Arya sampaikan itu bisa dengan kondisi kita tidak berpuasa. Kan tadi pertanyaannya saat kita berpuasa, tapi Bisa, bisa. jawabannya ternyata itu bisa dilakukan ketika Bisa dua-duanya. Terutama yang diet tadi ya, karena berpuasa itu kan orang jadi sedikit makan, sedikit minum. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa harus dicukupi kebutuhan cairan dan nutrisi. oke, oke, cukup 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 menarik dok. Ternyata banyak banget. Cuma menjaga mata kering aja sekompleks itu ya teman-teman semuanya. Oke dok, ini udah banyak banget nih dok. Ternyata pertanyaan yang masuk di kita dan kita tampung. Kita ada beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab nih. Mungkin nggak semuanya, cukup mungkin 2 atau 3 pertanyaan aja karena mengingat waktu nanti dokter harus ada agenda lain juga ya dok ya. Mungkin aku bacain 1 pertanyaan dulu nih dok. Langsung dijawab aja, waktunya cukup. Mungkin maybe 2 sampai 3 menit dok. Oke, ini ada pertanyaan dari @rania7_ZA. Pertanyaannya seperti ini dok. Halo dok, apakah pemenuhan cairan pada tubuh dibutuhkan untuk meminimalisir mata agar tidak kering atau tetap sehat? Cairan tubuh yang dibutuhkan pada saat bulan puasa seberapa banyak ya dok? Oke, ini menarik. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ada minimal 2 liter gitu ya. Tentu jawaban yang pertama berpengaruh, sangat berpengaruh. Tidak hanya untuk mata tapi untuk tubuh secara keseluruhan. Tapi berapa asupan yang dibutuhkan? Itu 8 gelas atau sekitar 2 liter dalam waktu 1 hari. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa atur sendiri. Oke, oke. Jadi eh, cukup membantu ya dok sebelah cairan itu ya dok ya? Betul. Jadi kalau bisa sih air putih ya. Kalaupun cairan-cairan yang lain juga nggak apa-apa, tapi yang penting minimal 2 liter total. Tapi kalau air putih itu kan lebih sehat karena dia tidak mengandung kalori, tidak mengandung banyak gula atau bahan-bahan zat campuran lainnya gitu ya, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi oleh tubuh selama berpuasa. Mereknya bebas ya dok ya? Oke, dok, ada lagi nih dok. Ini lucu nih kebalikan nih pertanyaannya. Dok, saya kan berkacamata. Ini dari @vivi_dean. Saya berkacamata karena minus. Apakah terapi matahari bisa mengurangi mata minus? Itu pertanyaan pertama. Kemudian saat berpuasa, mata saya malah berair, tidak kering. Itu kenapa ya dok? Oh ya, mohon maaf, boleh diulangi? Oke, oke saya ulangi ya dok ya. Pertanyaannya, mata saya itu minus dok, sehingga berkacamata. Apakah terapi matahari itu bisa mengurangi mata minus? Dan kemudian saat berpuasa dok, mata saya cenderung berair, tidak kering. Itu kenapa ya? Oke, jadi itu multifaktor sih. Kalau berair itu kan bisa macam-macam gitu ya. Bisa karena ketika ya tadi selain kalau lingkungan itu memang bisa membuat mata kering, juga bisa sebaliknya gitu ya, membuat kita menjadi iritasi gitu karena ada bahan-bahan yang atau zat yang kurang aman gitu ya untuk mata ketika kena, terus dia memproduksi air mata yang banyak untuk membersihkan kotorannya, itu juga bisa. Jadi pada beberapa kondisi mata juga bisa memproduksi lebih banyak cairan karena kondisi lingkungan. Misalnya contoh gampangnya adalah ketika teman-teman kelilipan gitu ya. Tahu kelilipan nggak sih, kayak kemasukan benda asing di mata gitu yang kecil gitu kan. Jadi ketika proses seperti itu terjadi, maka secara fisiologis respon
tubuh kita itu mengeluarkan air mata lebih banyak gitu ya untuk membantu pengeluaran dari zat kotoran tersebut tadi. Mungkin yang harus diperhatikan adalah ketika eh, penanya ini ya, misalnya dia tidak menggunakan kacamata, ya maka harus disesuaikan. Mungkin menggunakan kacamata, apalagi kalau minus tadi ya, disesuaikan dengan ukuran minusnya. Jadi dia selain untuk membaca itu juga lebih jelas, atau untuk melihat, juga untuk pelindung tadi yang saya bilang. Jadi risiko untuk terpapar dengan hal-hal atau benda-benda yang itu tuh berbahaya untuk mata, itu bisa dikurangi. Makanya prinsipnya sama untuk orang-orang yang entah itu minus atau dengan mata yang normal ya, penglihatannya itu mencegah mata kering itu sama. Upayanya yang dilakukan sama, risiko yang bisa diterima pun sama gitu ya. Apalagi dengan mata yang minus tadi, bahwa akan lebih terganggu ketika kondisi matanya ini mata kering kayak gitu. Oke dok. Ada satu pertanyaan terakhir dok. Akan saya bacakan nih dok. Mungkin karena waktunya sudah cukup sore ya dok. Ini dari @linda_devita. Ini juga sering saya alami juga nih dok pribadi. Sering kebiasaan kalau anak muda olahraga berenang tanpa kacamata dok. Ya, berenang tanpa kacamata. Nah, seringkali berenang itu kan kena kaporit dok di air. Apakah dari efek kaporit itu bisa membuat mata kering ataupun mata sakit dok? Oke, ini berarti pertanyaannya iritasi ini apa, kaporit gitu ya. Ya, Apakah kaporit itu bisa menyebabkan itu apa, kondisi mata kering gitu ya, atau kondisi mata yang lain. Jadi memang saya membaca juga sih dari artikel ya, sempat ada istilah bahwa iritasi mata gitu ya, yang disebabkan karena kaporit. Itu benar adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kolam renang itu kan tidak semuanya itu menggunakan air yang natural gitu, yang murni, yang memang lebih safe gitu ya, tidak ada bahan campuran apapun. Tapi ketika kita menggunakan kolam renang yang menggunakan kaporit, ya di satu sisi memang ada risiko untuk mata, apalagi ketika tidak menggunakan kacamata dan membuka mata di saat berenang gitu, saat kena air. Jadi ada beberapa yang bisa terjadi. Yang pertama itu iritasi itu ya, karena ada campuran bahan kaporit di dalam air, itu berisiko. Makanya kenapa ketika teman-teman semua itu berenang di dalam air yang berkaporit dan tidak menggunakan kacamata, itu kan relatif terasa perih gitu ya di mata dibandingkan dengan air yang lebih natural gitu, atau dibandingkan ketika menggunakan kacamata renang. Nah, yang kedua itu juga karena kualitas airnya tadi tercampur dengan kaporit bisa menyebabkan mata kering juga. Jadi sama-sama karena dampak dari kaporitnya, kurang lebih seperti itu. Dan solusinya apa gitu? Solusinya tentu yang pertama, kita sama-sama bagus sih. Berenang itu kan olahraga ya. Kita menggunakan air yang natural gitu bagus, tapi kan sayangnya tidak semua tempat seperti itu. Kan agak sulit ya mencarinya. Biasanya kan di daerah-daerah yang memang dekat dengan pegunungan itu kan. Tapi kalau di kota yang mungkin harus menggunakan kaporit, ya tidak apa-apa, tidak masalah selama kita safe gitu. Kita bisa menggunakan kacamata renang, disarankan ya, untuk mencegah mata itu terkena langsung dari airnya. Terus yang kedua, kita kalaupun tidak menggunakan kacamata, ya meminimalisir sentuhan ya, atau gesekan air kolam itu dengan mata kita. Ya kita merem gitu kalau di dalam air gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan ya untuk mencegah iritasi mata tadi atau mata kering. Mungkin itu sih solusi dari saya. oke nih. Jadi terjawab ya teman-teman untuk pertanyaannya yang tadi sering mungkin di luar puasa ataupun di puasa juga sering berenang juga terkena kaporit jadi matanya jadi kering ataupun jadi perih. Tadi solusi yang dokter Arya sampaikan ataupun pernyataannya bisa jadi tindak lanjut selanjutnya ya dok ya. Nah, oke ini udah sampai 3 penanya ternyata dok dan nanti setelah ini bakal aku umumin siapa aja yang dapat gift-nya, pertanyaan menariknya. Akan tetapi sebelum meninggalkan room chatnya, room chat lagi, room live-nya ya, live streaming ini, dari dokter Arya sendiri nih, quotes terakhir nih dok, gimana nih? Sebelum kita mengakhiri sharing-sharing sore hari ini,
Ada pesan khusus nggak sih untuk teman mata semuanya di rumah agar bisa lebih aware untuk jangan menyepelekan mata kering, mata perih, apalagi mata iritasi, dan juga pengingat untuk selalu menjaga kesehatan mata, apalagi kondisinya kita sedang berpuasa. Gimana nih dok? Oke, terima kasih. Penting ya. Jadi yang pertama memang berpuasa itu secara umum dampak positif untuk kesehatan itu sangat luar biasa banyak dalam konteks apapun. Selama kita lakukan dengan benar, yaitu asupan nutrisi terpenuhi, cairan terpenuhi, aktivitas fisik kita sesuaikan. Itu yang pertama. Jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan. Terus berdampak ke kesehatan mata, tentu berdampak, tapi bisa diatasi. Yang penting tadi adalah mencegah dehidrasi. Bahkan sel kita itu akan lebih gampang, lebih efisien menggunakan energinya ketika berpuasa, sel-sel kita. Sehingga berpuasa itu juga tentu membawa manfaat juga untuk mata maupun sel-sel yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata ini juga organ yang sangat penting ya, karena kita sehari-hari bisa beraktivitas, melihat dengan normal, bahkan teman-teman menatap kita berdua di layar live IG ini pun juga karena alhamdulillah dianugerahi mata yang sehat. Betul. Maka dari itu kita penting ya untuk menjaga kesehatan mata sebagai sesuatu yang sudah dititipkan nih ke kita, makanya kita jaga dengan baik, yaitu dengan menjaga kesehatannya. Nah, menjaga kesehatan mata itu sangat multi usaha gitu ya, sangat banyak. Tadi kalau konteksnya mata kering, kita bisa dengan aware terhadap gejala-gejalanya. Kita bisa juga mencegah dengan upaya-upaya kecil seperti kita berkedip gitu ya. Berkedip itu sudah sangat membantu loh untuk membersihkan mata. Berkedip itu kalau normalnya dalam 1 menit itu 15 sampai 20 kali. Jadi kalau misalnya kita kurang berkedip aja, mata kita itu bisa terpapar lingkungan luar dan itu bisa berisiko loh untuk terjadi mata kering. Makanya berkedip sesimpel itu ya. Yang kedua itu dengan kita apa tadi itu ya apa namanya menjaga nutrisinya apa. Lalu ketika kita menatap layar atau gadget itu kita bisa menggunakan 20 20 20 dan berbagai upaya lain yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Terus yang ketiga tentu untuk nutrisi yang teman-teman penuhi ya jangan lupa ya vitamin, terus omega 3. Bahkan yang paling penting dan sering kita sepelekan adalah air minum. Air putih itu sangat sehat. Jadi ketika kita kurang, ya kita akan mengalami dehidrasi dan bisa berdampak ke berbagai organ tubuh. Jadi sebagai penutup, ada quotes nih yang disampaikan oleh Rumi yang berbunyi, fasting is the principle of medicine. Artinya puasa itu adalah prinsip dasar dari kedokteran atau kesehatan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan, yang saya dan Mas Denny obrolin sore hari ini bisa membawa manfaat tentunya buat masyarakat sekalian. Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak berpuasa juga tetap menjaga kesehatannya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan sesi yang tentunya sangat bermanfaat juga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Denny. Oke, bagus banget kos dari dokter Arya nih ya pernyataannya tadi. Dan yang terpenting nih ya teman-teman mata semuanya, paling penting adalah harus konsisten. Betul ya dok ya? Harus konsisten. Jadi dalam menjaga kesehatan mata itu banyak banget caranya. Tapi kalau misalnya kalian nggak konsisten ya sama aja bohong gitu teman-teman. Oke, dokter Arya ya. Terima kasih banyak untuk teman mata yang mungkin tadi ketinggalan bisa langsung aja nanti follow Instagram kita di @ibus_indonesia dan untuk pembahasannya bisa lebih perdalam lagi nanti bisa follow juga akunnya Dokter Arya juga. Dan Boleh misalnya langsung nih di follow mumpung di sini Mas Ian. nanti kita follow-followan aja ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih bisa tanyain ke Instagram Ibus atau Instagram Dokter Arya aja, diserbu aja Instagramnya, di follow, di komen, di DM juga apa-apa ya dok ya. Untuk memberikan edukasi ataupun informasi banyak seputar kesehatan tubuh dan mata. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih Dokter Arya udah join hari ini. Thank you banget. Terima kasih informasinya yang udah Mibus dapatkan dan teman mata juga di rumah dapatkan. Semoga Dokter Arya sehat selalu dan terus memberikan informasi yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Baik, terima kasih Mas Denny. Saya izin live ya. Oke, Semoga boleh. bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, thank you. Semoga sehat selalu Dokter Arya. Oke, baik teman-teman semuanya. Teman mata semuanya gimana? Udah tercerahkan belum nih setelah Dokter Arya memberikan nasihat-nasihatnya, memberikan pernyataannya, aduh belibet banget ya. Ini Mimin bibirnya kering nih karena belum minum nih. Oke, jadi selama puasa itu penting banget menjaga kesehatan mata ya. Menjaga kesehatan tubuh itu penting, tapi menjaga kesehatan mata itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena jernihkan mata, sucikan hati, teman-teman. Itu campaign IBUS sih, teman-teman. Jadi, oke, kita refresh lagi nih pernyataan Dokter Arya itu apa aja. Pertama, menjaga kesehatan mata itu penting banget. Mulai dari mata kering, iritasi, mata berair juga penting banget. Nah, cara satunya menjaga kesehatan mata itu dengan cara pertama, simple banget, berkedip ya, berkedip. Cukup berkedip 16 kali minimal dalam 1 menit. Itu udah membantu banget apa ya? Memberikan apa ya? Biar nggak kering gitu lah, nggak terkontaminasi. Kemudian menjaga nutrisi. Kemudian sistem 20 20 20 ya, menjaga pola makan juga tentunya yang sehat. Puasa itu harus menjaga pola makan juga. Kalau kalian buka jangan langsung dihajar makan seblak, makan soto, no, jangan. Makan tetap harus yang sehat ya teman-teman. Kemudian kurangi screen time ya. Selama kita berpuasa itu kalian screen time-nya jadi naik, rebahan terus setiap hari ya, dari siang sampai sore menunggu waktu berbuka dengan scroll TikTok lah, scroll Instagram, nonton podcast dan lain sebagainya. Akhirnya screen time-nya naik, paparan radiasi handphone itu semakin tinggi. Dan yang terakhir, minum air yang cukup, teman-teman. Ya, percuma kalau kalian makannya sehat, screen time-nya dikurangi tapi kurang cairan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kita udah bahas banyak banget seputar menjaga kesehatan mata nih, baik itu di keseharian, di kita puasa ataupun yang lainnya. Nah, sekarang waktu yang kalian tunggu-tunggu di rumah, teman-teman. Apa itu? Coba spill yang kalian tunggu-tunggu di rumah. Waktunya? Waktunya bagi-bagi e-wallet teman-temanku semuanya ya. Ya, oke. Terus langsung aja nih. Nah, di belakang layar Mibus ini, di belakang layar ini nih, ya di luar sana, itu sudah ada admin-admin, teman-teman Mibus yang sudah mereka pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya pertanyaan. Total ada berapa nih? 9, lebih 100 lebih teman-teman. Kita cuma pilih 3 pemenang aja pertanyaan yang bakal kita nobatkan sebagai pemenang iBoost Stock yang ke-14. Gitu ya, teman-teman. Gimana caranya, Kak? Ya tadi harusnya kasih pernyataan lagi. Pertanyaan yang menarik, teman-teman. Nah, oke. Aku udah dapat pemenangnya. Ada 3 orang. Sebentar, Pak, nih nggak bisa di-scroll. Oke. Ada 3 pemenang, ya. Langsung aja kita bacakan pemenang pertama giveaway live iBoost Stock yang ke-14. Siapa nih? Siapa nih? Oke. Selamat kepada @vivi_dean. Congrats sebagai pemenang pertama giveaway live iBoost Stock yang ke-14. Itu baru pertama ya. Pemenang kedua. Siapa nih kira-kira? Pemenang kedua ada @Linda_Devita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pemenang kedua ya. Dan terakhir, pemenang terakhir ada siapa nih? Oke. Pemenang ketiga ada @rania7_za. Wow. Congrats kepada Kak Vivi Dean, Kak Rania, dan Kak Linda ya sebagai pemenang giveaway live iBoost Stock yang ke-14 ya. Selamat kepada 3 pemenang yang beruntung. Kalian berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar 150.000 dari iBoost Indonesia. Langsung aja kalian DM Mibus ya, DM Instagram kita di sini. Dan kalian untuk menyertakan data diri untuk klaim juga hadiahnya ya. Selamat buat para pemenang. Semoga hadiahnya berkah selalu dan juga bermanfaat untuk semuanya. Nah ya.
Oke, udah gitu aja sih. Selamat ya buat yang jadi pemenang kali ini dan thank you juga yang udah join, yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap semangat menjalani aktivitasnya, ibadah puasanya semoga lancar, berkah selalu sudah menonton Aibus. Dan jangan lupa follow Instagram Aibus dan ikuti Instagram Aibus untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mata selanjutnya. Oke, gitu aja dari Mas Denny. Bersama Mas Denny, harimu ceria sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.